Oke, jadi ini masjid. Ini kita ambilnya Pak Ketum, itu memang sudah jauh nih di sekitar di atas mobil ini. Kita ambil seperti ini di atas mobil. Itu masjid yang ini. Nah, nanti masjid di sini. Nah, jadi total nih 9 hektar. Ini. Jadi ini sampai ke bukit itu 9 hektar. Kemarin nggak salah di gambar kita ada jembatan yang ini kan? Jembatan ya ini, nanti sini ini. Ini jembatan ini sungai. Ya, yang ini kan? Ini sungai. Ya. Jadi sekarang konsep desain yang pertama yang mau kita bangun tuh adalah MTS yang 3 gedung ini. Yang pertama dulu yang mana kita ada kan? Ini kan 3 gedung. Ini desain lama, Pak. Iya. Kemudian 1 miliar. 1 M tuh diutamakan gedung A. Dapat fondasi sampai dapat lokal, berapa lokal itu yang kita dahulukan. Ini ya gedung A. Termanfaatkan lah itu ya. Jadi total ini sekitar 24 kelas MTS itu. Gedung A 6 kelas, gedung dia 2 lantai. Gedung C juga 6 kelas, berarti sudah 12 kelas. 12 lagi di gedung B. Gedung B karena konturnya kan agak turun ini. Ini kita jadikan 3 lantai nanti. 3 lantai supaya nanti imbang sama gedung A sama C. Ya, A sama C kan tinggi. Ini pada masa yang akan datang. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak-bapak pembina beserta jajaran, pengurus, pengawas, Bapak Profesor di lingkungan UIN, Pak Dekan, dan Ibu Dekan yang hadir, Bapak-bapak kepala sekolah yang kami hormati, dan kami hormati lahan kita ini seluas lebih kurang 54 hektar. Di belakang sana sudah berdiri sawit, boleh nanti kita cek di belakang, sudah mulai berbuah dan sudah kita serahkan pengelolanya untuk sawit ini ke PT Wira Kastasa bagi dividen. Kemudian Bapak Ibu, ini master plan sederhana yang baru kita buat. Pertama, bagian depan insyaallah kita sebelah kiri dan kanan itu akan dibangun fakultas pertanian dan fakultas teknik. Di belakangnya ada labor, kemudian ada minimarket, kemudian klinik cikal bakal untuk rumah sakit, kemudian ada asrama putra dan putri. Jadi mahasiswa pertanian, mahasiswa teknik tahun pertama nanti akan masuk asrama putra dan putri. Kemudian ada lahan parkir, kemudian ada perkantoran sekretariat yayasan, kemudian ada masjid, kemudian ada fasilitas umur 3 tahun dan sudah mulai menghasilkan. Kemudian di dalamnya nanti ada rumah pekebun, 3 rumah pekebun. Itu rencana kita penggunaan lahan ini ke depan. Insya Allah pada hari ini kita akan menentukan lahan untuk tapak pesantren. Pada tahun ini kita memiliki dana untuk pesantren ini lebih kurang 1 M dan dana ini akan kita mulai pembangunan pesantren. Insya Allah ini Pak Roni sudah ada dengan kita. Tentu saja nanti akan kami harapkan sebagai pengguna ini ada Pak Rustam Effendi, ada Pak Miftah Sarif, ada Pak Firdaus dan lain-lain orang-orang teman-teman kita yang pernah memondok. Tentu saja apa hasilnya nanti ya kita percayakan kepada penggunanya. Lalu kami di yayasan sebagai fasilitasi. Kemudian Pak Roni pada kesempatan ini juga Pak, harapan kawan-kawan nih Pak Roni untuk pembangunan di lingkungan YLBI Pak. Bapak kami minta sebagai ketuanya Pak. Ketuanya gitu, nanti akan kita eskalkan kalau Bapak bersedia. Nah itu kami harapkan nanti semua pembangunan nanti yang ada di di lingkungan yayasan ini Pak Roni lah nanti ketuanya untuk pesantren ke depannya seperti apa. Lalu nanti setelah ketua rekomendasi nanti kami baru menunjuk siapa nanti yang bekerja berikutnya. Itu harapan kami Pak dari pengawas kemarin mengharapkan begitu. Nah, jadi pada kesempatan ini kami
berikan waktu kepada Pak Roni untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan tahap pertama ini di pesantren kita ini. Kepada Pak Roni kami persilakan. Silakan merapat Pak. Biar jelas. Tes. Sebelum saya menjelaskan, saya berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ini, karena jumlahnya sangat banyak sekali. Terima kasih. Ya. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Ketum ya bahwa yang konsep desain kita baru mulai itu adalah block plan. Jadi block plan itu sekitar 9 hektar. Setelah di depan itu ada fakultas-fakultas ya, sampai di yang ini Pak. Yang ini tidak begitu jauh di atas ini, di atas bukit ini, itu ada 2,5 hektar. Ya. Kemudian di sini lewati sungai sampai ke belakang. Jadi total pesantren itu ada lahan 9 hektar dari 54 hektar itu. Nah, dari 9 hektar itu kita udah konsep di sana, ada masjid, ada MTS, asrama, MA. Nah, yang lokasi untuk masjid dan MTS di atas bukit sampai ke batas dekat sungai, sama asrama MA nanti di atas bukit itu. Nah, kita baru sampai ke desain block plan, jadi masih pengukuran detail itu belum ada, ya. Secara bertahap akan kita laksanakan. Jadi kemarin ada permintaan untuk membuat pradesain untuk yang 2,5 hektar dulu. Jadi yang 2,5 hektar itu yang di atas. Di situ kita mendesain masjid, ada masjid, ada asrama, ada MTS. Tahap awal yang kita buat pradesain adalah MTS. MTS itu ada 3 blok, blok A dengan blok blok C, masing-masing 500 meter persegi. Kemudian blok B, blok A dan B yang 500 meter persegi itu ada 12 lokal, satu blok 24 lokal, ya, 12 lokal, 6 yang blok A 500 meter persegi, 6 lokal. Kemudian bisa ditunjukkan ya. Yang blok C juga 500 meter persegi, ada 6 lokal, dan yang blok B itu ada 24 lokal. Jadi tahap ini kita akan melaksanakan pradesain untuk MTS yang 24 lokal itu. Lebih kurang tadi sudah dihitung Pak ya, dengan cepat oleh Bapak kita yang ahli matematika. Sekitar 600 siswa nanti untuk yang MTS. Baru kalkulator saya keluarkan, beliau udah dapat angkanya. Cepat sekali. Nah, ini nampak sketnya, ya. Ada lapangan di antara blok A dan B, ya, blok A dan B, A dan C. Sedangkan B ini rencana kita 3 lantai, karena B ini agak turun konturnya. Jadi konsep kita memanfaatkan kontur yang ada, ikuti alam. Jadi kita tidak ada cut infill, dipotong, ditimbun. Kemudian kalau mau ditimbun tinggi, kita buat retaining wall yang sangat mahal. Ya, itu tidak efisien. Kemudian tidak menyatu dengan alam. Kita sih berusaha bagaimana bangunan-bangunan ini menyatu dengan alam. Nah, dan ini di MTS itu yang tiga gedung. Jadi pertama sekali kita ketemu 9 hektar itu, kita pertama sekali ketemu masjid. Nah, nanti di MTS itu ada akses jalan, ya, akses jalan menuju ke masjid. Nah, dan tidak jauh dari ini Pak, kita nanti ada jalan motong masuk ke dalam. Itu jalan akses ke MTS dan asrama, ya, jalan aksesnya. Dan sebelah
setelah akses masuk yang gedung B tadi, gedung B itu ada entry-nya, ada drop off-nya, di sebelahnya, di sebelah jalan aspal itu gedung asrama. Nah ini nampak di sini, yang hitam itu jalan masuknya, kemudian pertama kali masuk di drop off itu ketemu gedung B yang 1000 meter. Rencana kita 3 lantai karena konturnya lebih rendah. Jadi kalau dibangun 3 lantai dia akan lebih kurang sama tinggi dengan gedung blok A dan blok C. Ya. Nah, kemudian kami mau menyampaikan ini Pak, rencana konsep desainnya. Konsep desain yang sudah kita coba plotkan. Jadi bangunan MTS ini tidak seperti gedung SMP Inpres, nampak gedungnya yang kaku. Kita buat ada atapnya sehingga lebih menyatu ke alam. Jadi kita tonjolkan atap-atapnya dan gedung A dan gedung B dihubungkan dengan koridor. Nah, di antara gedung A dan gedung B itu lapangan. Ini gambar-gambarnya. Nah, jadi desain kita baru sampai di sini, Pak. Baru sampai di sini. Rencana selanjutnya, karena ada dana 1M itu, dana 1M kita hanya mendesain pradesain yang akan kita bangun hanya sebahagian dari gedung A. Karena gedung A itu diperkirakan 500 meter itu 2M lebih. Bisa mencapai 3M. Dengan dana 1M, sekarang kita belum cek tanahnya, pondasinya kita belum tahu, tergantung pondasi. Kalau pondasinya dangkal ya murah, kalau pondasi sampai puluhan meter kan mahal. Nah, nanti kita akan, tapi kita alokasi dananya, perkiraan kita dapat selesaikan semua pondasi 1M itu, dan beberapa lokal, kalau dapat 1-2 lokal, bangunannya permanen, tetapi kalau dia tidak teratap ya kita atap sementara ya. Di situ akan dibuat sementara, ada rumah jaganya sementara, tapi di area bangunan itu kita tidak bangun di tempat lain nanti dibongkar itu. Kan itu juga buang-buang biaya. Kita tetap bangun di lokasi itu juga, ada rumah jaganya, ada kantin, kemudian toiletnya juga ada untuk sementara. Nah, itu juga berdasarkan hasil rapat koordinasi kita yang terakhir, Pak ya. Nah, ya saya kira mungkin itu kita sampai di situ pelaksanaan yang telah kita lakukan. Ya demikian semuanya. Terima kasih tanya, Pak Ketua. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Pak Aroni, ada nih yang sama kita membiasakan orang tua kita. Pak Bapak Sekretari, Profesor, Bapak Ketua Harian, Bapak Tamrin, dan kita semua rakyat. Semoga Allah meridai semua yang kita lakukan pada hari ini. Saya terharu berada di sini, tapi saya diminta Pak Ketua untuk menjelaskan ini. Pondok pesantren itu terdiri dari 2 jenjang pendidikan. Yang paling masyhur kita sebut dengan MTS dan MAN. Itulah makanya Pak Ketum tadi menyebut MTS dan MAN itu intinya dari pesantren itu. Jadi tahap pertama kita buka MTS, kemudian kita lanjutkan dengan tingkat aliyah yang tadi disebut dengan MAN. Jadi tidak ada kemana-mana di situ juga. Saya kira ada perlu Tadi Pak Ketum sudah menyampaikan sedikit tambahan saya, minta saya jadi ketua. Saya kira saya bidang saya teknis Pak. Ya, kalau bisa ketua itu orang yang tahu masalah administrasi. Saya membantu di bidang teknis. Karena kayaknya belum terjangkau dengan saya sebagai ketua, karena administrasinya juga cukup rumit.